Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang memuliakan para pencinta pengajian majelis taklim Langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata beliau salah satu di antara orang yang dirindui oleh surga itu adalah seseorang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi di antara daripada orang yang dirindui surga adalah orang yang mengerjakan dengan puasa di bulan Ramadan. Tapi orang yang kaya apa yang bisa dikatakan bahwasanya surga itu rindu kepada mereka? Tentunya seseorang yang menjaga daripada puasanya, daripada hal-hal yang membatalkan dengan puasa dan yang membatalkan dengan pahala puasa. Jadi mulai ada yang bisa batal puasa kita, tetapi ingat ada juga yang membatalkan dengan pahala puasa kita. Jadi bila yang batal pahala puasa berarti puasanya kada batal. Tetapi kalau yang batal puasanya seberataannya maka wajib orang untuk mengkada. Bila kada orang tersebut terdapat uzur. Jadi wajibnya mengkada daripada di bulan Ramadan. Kada boleh kada itu bila memang hal demikian dilakukan tadi. Minggu tadi ada mengisahkan membatalkan para puasa dan sudah ada apanya juga. Nah, ada lah. Makan minumnya sengaja masuk ke ini. Nah, mau itu jujur tuh, kalau masuk, iya. Berarti sekali berarti kon, alhamdulillah. Nah, berartilah di antara ulun sedikit kalau yang ulun di antara yang dapat membatalkan daripada pahala puasa itu, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsatu asya'a. Ada 5 macam. Yang pertama, kurangnya puasa di siang hari berdusta.
Ya Allah lah, jadi jangan berusaha lah. Kalau yang ini dia sudah bayar arisan, kamu belum mau berusaha nyaranya. Ya Allah. Yang kedua, wal ghibah. Ketujuh menggosip orang lain, memandiri orang lain, menyemeti orang lain. Ingat pula gosip, gawian menggosip. Gawian menggosip ini dosanya lebih gana daripada orang memperbuat kelakuan zina. Nah, kalau kan zina dah, zina itu gak ada dosanya kalau gana lagi ini. Ada perbuatan zina tadi. Padahal mau dia punya nyamanan, nyaman ada namanya kan dan juga yang punya nyaman. Ya kalau ada dalam ini ya lah. Mau dibanding yang nyaman dah, ada dalam rasanya. Ini tadi dosanya ganal. Makanya begitu dikatakan demikian tadi, batakun sahabat ya Rasulullah. Kenapa? Jadi dikatakan bahwasanya perbuatan orang menghibah, mau ya menyembati orang itu lebih ganal dosanya ketimbang orang yang berbuat zina. Sedangkan di mata kita kalau kita tahu dan orang itu main zina kita kadang petunjuk. Tetapi bila tahu dan orang mengusir petunjuk mendengarkan. Nah, orang yang mendengarkan maupun orang mengusir sama hukumnya juga. Jadi menjaga dan mendengarkan dan mungkin itu bandir. Nah, jadi di bulan Ramadan jangan yang kada hendak hilang bila bulan puasa. Maka ketika ditakuni demikian dijawab oleh beliau bahwasanya kalau orang yang berbuat zina, gawian ini zina aja gawiannya. Ketika ia bertaubat meminta ampun dan Allah Taala nih mau ngejat bujur-bujurnya, ya Allah ya Rabbi ulun ampun, minta ampun bujur-bujur dengan taubatan nasuha, maka dosa yang diperbuatnya tadi adalah langsung diterima oleh Allah Taala. Oleh kenapa? Dosanya ada min Allah, dosanya dan Allah Taala aja. Tetapi kalau dosanya hablum minan nas, sesama manusia, lantaran menggosip orang, gugur marwah orang, gugur martabat orang, gugur harga diri orang, gara-gara ini meminta ampun kepada Allah Taala, maka jangan Allah Taala akan terima. Kecuali yang meminta ampun dengan orang nantinya, dengan orang yang disandatnya. Bila orang itu mengampuni, bila orang itu memaafi, orang itu rida aja, maka aku menerima juga aja. Tapi kira kira bapak dan orang ulun di masa malam terjadi dia yang koroknya mamanya batipian semulang tu. Kira lah kayak tu lah. Ulun jamin tapi lingsi, ya lah. Kalau sidin tu sang, pembanyikam dia sidin manusia sekalanya dia geroknya. Nanti mau sebar-sebar aku ni lah. Nah, bila ditempeling orang, dipukul orang, hari teh, oleh kita tampun, nama bila melawan, terawat. Oleh kita apa? Meminta maaf, meminta ridanya. Bila jenis sudah rida, sidin, maka bangun aja kita meminta ampun kepada Allah, diterima oleh Allah Taala. Itu jahatnya dia ngarang gibahnya, mengeluarkan satu mata aja, musanya dosa benar. Aneh. Jadi bila kita terbandir sedikit pun mengandarin orang yang baik di bulan Ramadan hapus. Makanya ya Rasulullah kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atsu. Berapa banyak orang mengerjakan puasa, ketika ia mengerjakan puasa tetapi nang didapatnya cuma lapar dua saja. Pahalanya ada berkurang pegawai tanpa upah oleh lantaran salah gawiannya tadi. Nah, kita tegaknya ini. Kemudian yang ketiga, apa bilang? Yang ketiga adalah namimah. Nang anjur atas nang kata baik, merusak keluarga orang, menjadi pelakor, menjadi babinian. Nah, baik orang rumah tangga soalnya, dia sidin masuk. Allah terpisah orang boleh gini gara-gara sidin aja. Pokoknya nih orang nakai ini. Walaupun orangnya beribadah banyak, orangnya pemuasa, orangnya mengaji terus gawian, orangnya membacaan terus, orangnya membaca Al-Quran terus, orangnya dermawan, tapi orangnya gawiannya namanya. Nah, ketujuh maju atar.
maka orang tersebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati benar tuh. Itu baik itu badiam ya Allah. Baik badiam belum puasanya. Jangan belum puasa ya Allah jangan. Nang keempat napa yaminul umus, bersumpah palsu. Nang kalima wa nadzaru bisahwatin. Nah ini nang julung tadi tuh. Anak hati-hati itu indas beli pengajian, aman gawa jangan anak geloyor-geloyor. Apalagi mas subuh ya Allah, mas yang subuh. Karena jalan di rumah munjang-munjang betis saja. Kemana? Ke taman. Sorenya kita kemana? Ke stadion. Pokoknya nih. Terus nah kayak anak-anak juga. Kita punya maafkan umpatan juga anak ngabuburit. Nah kita. Nah ya Allah begitu di rumah. Kalau kita terlihat burit kita ada haruan. Nah akhirnya nampak. Nah ini yang dapat menghilangkan dengan pahala daripada pahala puasa kita. Kita jangan itu nanti kita sama pembiniannya kan melihat rumahnya rumahnya itu maka belum puasa aja bayar pelayan yang orang apa nggak ada terasaan tuh. Jadi lebih baik kita bekerja di rumah. Makanya dikatakan bulan Ramadan ini dikatakan walaupun orang tersebut dalam keadaan tidur lantaran menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga puntungnya, orang goreng aja kemudian itu sudah berhubungan ibadah. Baik ibadah asal bila datang waktu zuhur berzuhur, bila datang waktu asar berasar, bila datang waktu maghrib, jangan terus sembayangan goreng aja seharianan gorengnya berzuhur kada, asar kada, berbuka gina. Nah pokoknya nih nah lain ditinggalkan hapus dua nilai para puasa kita. Oleh karena apa dan kewajiban ini kada boleh kita tinggalkan dengan masalah daripada masalah sembahyang. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang dapat membatalkan dengan puasa. Niat 5 macam tadi menghilangkan para puasa. Kalau yang ini bujur-bujur batal puasa. Nah ini jadi beda lah. Jangan salah sampaikan biar kita belinya tersalah atau kita salah juga pemahamannya kita. Apa-apa yang dapat membatalkan dengan para puasa dengan puasa. Yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu daripada lubang nang 5. Nah, lubang nang 5. Nah, lubang nang 5 tuh nang pertama lubang mulut nih, tenggorokan kita nih. Nang kedua lubang hidung. Nang ketiga lubang talinga. Nang keempat lubang lubang nang di muka. Nah, lubang kubul pengamihan. Nang kalima lubang dubur. Nah nih, jadi 5 macam ini jaga hati-hati. Kalau umpamanya seseorang tadi bila memasuki salah satu daripada 5 ini dalam hal ibaratnya diperbuat jadi dengan sengaja, maka jelas hukumnya adalah membatalkan terkecuali kada disengaja. Contoh umpamanya contoh ya begitu hendak melaksanakan sembahyang zuhur lalu biasa dia berkumur nyala hari panas mancalara imat deh ambil masakan baik udah untung ya lah. Mana kita berkumur umpamanya nih tadi. Sekalinya oleh lantaran angkat terus lalu kejuti kawan. Tetakut pian, tetakut. Nyaman kada? Nyaman mana? Batal kada? Kada adalah kena lu takuni pian. Ini bila jimat batal, apa alasannya? Ya seni ini nang perlu. Mulai. Oke, jadi oleh kada sengaja pian berjualan gangan umpamanya lah. Begitu pian berjualan gangan merasai pian sedikit saja. Di ujung lidah aja kita. Misdian saya tadi kan bisa diudahi ya Allah. Ini kan sengaja pian juga pian merasai. Ternyata tiba-tiba kucingnya mencoba tikus.
pian tak kajut takut pian dua sedikit jenis sengaja ada takut tadi nah batal ada nah ada jasdinna. Jadi di antara dua hukum ini kan harus kau membedakannya lah mana yang batal mana yang kada. Ini ada yang batal itu salah satu dua nih. Alasannya itu supaya apa dulu? Bang, kalau kena kemasinan enggak, kalau kena kehambaran enggak, bisa. Bang. Merasa masih betul. Mana masuk ini tuh ujung lidah ini bisa sudah kan itu baik kita ke sini, kalau di sini kan belum masih asal jangan takut sini nah, ini takut kayak ini yang membatalkan bisa. Nah, kalah ibu-ibunya bapak-bapak ya nah, ini jauh bisa Allah. Nah, ya bisa Allah, merasa di ujung lidah Allah. Jadi kayak apa hukumnya nih? Dua hal yang sama hanya ada sengaja, tetapi salah satunya ada yang membatalkan. Ini kan harus jeli mendengarnya ini supaya bisa menjelaskan kita. Kenapa aja? Maka sama-sama ada sengaja. Bila ada sengaja berarti hukumnya ada batal. Bukan ada kawa. Ini harus ada alasannya. Alasannya harus ada. Yang pertama ketika kita baudu na mano bagaimana asal pian jangan beimat atau ibas banar saja mau jika juti kawan tadi tertabuk ya Allah lah batal kali kita tadi Banyak Indo. banyak bulan aja inilah oleh kita musakan dan juti kalau lah, oleh letak dia nak dikajuti kawan, batal kada? Ada batal ini. Nah ada batal. Cuma jangan diulangi lagi. Kalau ingin kan itu karena balik, anu pulang kita kajuti hari ini batal. Kalau berencana sudah kalau nanti. Iya nak. Atau biar umpamanya juga ada dikajuti kawan bisa juga begitu biar anu pulang masih banyak. Jabatan Pak Ajut namanya Pak Ajut juga atau kalau karena ada depan kan tertabuk juga ada batal kan nah ini bapak juga nah ini termasuk ada batal. Kenapa alasannya jika ada batal? Sebab ketika kita berwudu kita disunahkan dianjurkan memulai dengan sunat-sunat mulai daripada bismillah memasukkan baju ke dalam untung memasukkan baju ke dalam hidung itu sudah seperti itu kan bapak itu saya istilah belum sengaja aja tetapi berbeda dengan merasigangan begitu kan merasigangan tadi walaupun sedikit walaupun kada sengaja takut tadi oleh sebab hasil yang lain maka hukumnya tetap batal. Kenapa? Sebab merasigangan kada dihukum makan sunat kada bahkan dikatakan bisa memakruhkan makruh hukumnya. Kenapa menggawin itu tadi minum pian makan pian tadagut pian maka hukumnya jelas langsung batal. Paham pian? Nah alasannya itu adalah oleh letaknya sunat sebetulnya ada disunatkan. Nah ini tadi jadi kita harus jaga. Nah kedua ketika siang bulan Ramadan biar asik benar gatal talinya nih nah ambil bulu ayam umumnya kan masukkan talinya tak kiri biar ada bising aja nyamanan nih siang belum puasa nih batal kada makanya tadi batal hukumnya sebab melebihi daripada batas kenyamanan memimpin yang kayak ini aja kada pak. Nah, ulun jari kan apa ini kan masuk ke dalam. Ini masih di luar, nggak ada di luar ini. Bila pian maka katakan nah ini sama juga nih. Malah video sudah nak aja mana nah. Rawat. Bila main ini kecuali pian bus sudah kalau tadi yang pian. Ini ada apa ini? Balik ini kan masuk ke dalamnya berujur. Nah, ya. Jadi bilanya mengurik di siang bulan Ramadan batal bila melebihi itu lubang telinga, lubang hidung memasukkan sesuatu yang melebihi daripada jauh sini nah nih kalau di sini dia kan mengurik telinga teman-teman mengurik telinga ini umpamanya kan
Bukan membatalkan kan Bapak. Nih, tarik hidung kan Bapak, masih boleh itu di luar. Nah, asal jangan labih di sini. Kan bisa gini labih ini termasuk memontong lubangnya. Misalkan banyak orang ini membatalkan, itu lubang. Kemudian bagian bawah di sudah atas ya Allah. Bagian di bawah nanti Allah tarakan. Kalau kita mandi berlumba jurang, ya lah betajun, berendam, nah jadi benarnya. Kalau lagi itu berendam biar bakami dalam banyu bawahnya atau membuang hajat di dalam banyu bisa juga ya Allah rajin bahari, nah aja ya Allah nah, ya udah boleh nih. Ini bisa masuk kemudian ya Allah lah. Kemetalakan bukti ngisap juga ya lah. Yang tadi lanjut yang berendam. Nah, jangan berendam. Nah, ini termasuk ketika kita di bagian dubur. Kalau di bagian dubur ini ketika kita membuang hajat, hati-hati benar. Ini jelas sudah begitu di banyu. Ya Allah jelas. Ini nak ada di banyu. Ketika kita membasuh, hati-hati tangan kita nih nah. Ketika kita membasuh, jangan disamakan ketika kita di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, mohon maaf ya nyamannya anak memuji kada bapak aja, anak di muka anak belakang bapak. Di bulan Ramadan, kada orang yang nak memuji batal ini jadinya kalau bilang kenyamanan gitu. Ya lah, jadi bilangnya anak manjur aman tuh, ngapain? Kita kayaknya nah kayaknya, ya lah. Inggih, nah kayaknya nah. Nah, kayak ini memang mungkin kayak ini kan bakuyar kayak ini nak buat game sangat nyamanan gitu nih. Ini membatalkan hati-hati benar. Nah, jadi belum bahasa ini banyak pantangannya hati-hati benar. Sebab nanti demikian jadi bisa membatalkan dengan puasa kita. Jadi yang dianggap penting itu khusus lubang malubang sudah habis ya Allah lah. Lubang biar katakan bisa aja langsung dia ya Allah Bapak. Kemudian yang kedua, hal yang dapat membatalkan puasanya seseorang adalah al-istiqa. Al-istiqanya adalah muntah dengan sengaja. Tahu wajib yani kada kau bersikat gigi, bila bersikat gigi bila beimat menjadi kalau muntah dikarasi juga muntah pian. Nih bila muntah nih. Maka bila yang muntah dengan sengaja memang diulah-ulah jelas langsung batal. Amat yang kada sengaja apa nggak membatalkan, cuma syaratnya hati-hati. Bila kita muntah, cepat ambil baju putih, maka kita berkumur. Jadi berkumur dengan biru tidak ada persoalan. Nah, mau menabuk kosong, baik kosong dua ribu dah ya. Jadi ambil, langsung digorok-gorok ambil. Kalau biar kita mentuhannya, Sekira apa yang kita muntahkan itu tadi, kada tetangga kita di sini nanya kan terasa pahit yang itu dibuang tuh. Bila ini tak keluar, biarkan berkumur, biar tak buka tuh, batal langsung. Nah, maka batal. Jadi ini tak keluar sudah daripada rombongan kita nih, dari luka-luka nih, rawat. Amun bagi ludah apa ya Pak? Kumpulakan, bumi gemuntong, banyak. Aku benar nih. Di rumah ada nih, ini kumpulakan banyak nih. Hari panas, gulaannya lah banyak sudah tabuk. Boleh lah. Boleh kada? Batal kada? Ada membatalkan asalnya bercampur macamnya ada apa? Selamanya masih ada mentong. Aman biar tabung di dalam gelas, kumpulakan di gelas semuanya nih. Betul. Nah itu kadang-kadang bila sesuatu sudah keluar dari musuh kita, maka jelas itu hukumnya batal. Jangan kan di situ dibibir-bibir sedikit lah, keluar sini, lalu kira kena, nah biar pulang masuk ke dalam, yang tabuk pulang batal. Olehnya keluar sudah di daerah daripada mulut kita boleh. Nah, jadi itu membatalkan. Bisa dipaham lah. Dua. Yang ketiga yang dapat membatalkan daripada puasa seseorang adalah
berhubungan badan atau bersenggama. Dikatakan fayabtulu shaumu bi idkhalil khasyabati fi farajin qubulan aw quburan. Membatalkan puasa seseorang dengan sebab memasukkan kepala hasapah. Nah, memasukkan hasapah, pahamlah, biarlah memasukkan kepala tarung, kepalanya aja di muka kan, di belakang enggak. Nah, di muka kan, di belakang bulan puasa. Bila tak masuk, maka hukumnya batal. Apalagi di bahasa Najat jelas sudah membatalkan ini. Dan orang yang memperbuat demikian, maka orang tersebut tak kena kafarah, denda. Nah, karena denda. Bila memperbuat demikian, nanti lagi bini nih. Jadi nang denda siapa? Nang denda nang anak laki, nang bini kada. Kalau ini denda keduanya kada. Nang denda nang laki. Makanya diingati bila nang ada biasa lagi umpamanya nih, bila nak ada karuan menghanap bayar keparat itu tersalah aja. Apanya keparatnya? Nang pertama bila terperbuat maka dianjurkan puasa selama 2 bulan. Yang kaget 2 bulan berturut-turut. Ada boleh putus, ada boleh terjeda, bilanya putus bahasa pulang. Ada sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka pulang apa? Disuruh memerdekakan budak sahaya. Paling dulu budak dulu, memerdekakan budak, ini kan ada budak. Hanya bila ada budak, oleh pengarang budak ini kan manukar ini kita nih larang. Lalu yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut tanpa dijeda, jadi batasan puasa. Kemudian yang ketiga adalah atau memberi makani dengan sejumlah orang sebanyak 60. Memberi makan orang. Nah, jadi pilih dia bila kada kawa manukar budak, memberikan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, diberi makan. Nah, ini di antara dana bila mana memperbuat hal demikian. Nah, jadi itu hukumnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.